Ya, hari ini kita akan membahas satu seri teologi pengampunan, atau pengampunan adalah ciri khas, inti ajaran dan praktek orang Kristen. Nah, nanti saya akan membacakan beberapa referensi dari firman Tuhan dan kita akan membahasnya. Sebelumnya kita masuk di dalam pembahasan ini, kita akan baca satu firman Tuhan dulu, Matius 26, Matius 26 dulu, ayat 28. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, waktu perjamuan kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 26 ayat 28. Ini puncak dari Theology of Forgiveness. Pengajaran tentang pengampunan yang sangat penting sekali. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Nah, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, mari kita berdoa. Kami sudah sampai pada satu pengajaran yang penting dan juga tidak mungkin bisa dilewati, baik di dalam pendengaran kami, baik dalam pandangan kami, baik dalam seluruh pengalaman hidup kami, bahwa pengampunan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat ultimat, yang sangat dibutuhkan, dan bahkan lebih daripada hidup kami dan seluruh apa yang bisa menjamin kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan pengampunan inilah kami mendapatkan hati Tuhan yang terdalam, baik itu kasih, belas kasihan, kemurahan, keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan. Itu begitu nyata karena kami mengalami satu status pengampunan. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan, dan seluruh dosa-dosa kami sudah dibuang sejauh timur ke barat dan sejauh utara ke selatan, dan Tuhan tidak mengingat lagi kelemahan-kelemahan dosa-dosa kami dan segala sesuatu yang menghilangkan kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Dan kami serahkan hati kami, dan kami percaya bahwa Roh Kuduslah roh yang akan bawa kami ke dalam pembebasan, roh yang memerdekakan, dan dengan kuasa firman-Mu dan dengan kasih Bapa, sumber dari seluruh damai sejahtera itu, kami akan disatukan dan kami menjadi warga kerajaan kekal, warga kerajaan yang menjadi saksi pengampunan Tuhan yang kami sudah miliki. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, nah, pengajaran Tuhan Yesus yang puncak itu adalah tentang penebusan dan pengampunan. Jadi tentang pertobatan, dan yang kedua adalah tentang pengampunan. Nah, kenapa ini penting? Karena di dalam awal pelayanan, khususnya Injil dicatat, itu satu perkataan yang penting adalah membuka seluruh berita kedatangan Kristus, pertobatan. Jadi bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, kita lihat di dalam Injil Lukas ya. Saya bacakan Injil Lukas pasal 1 ayat 77. Ini data aja. Nanti kalau mau dipelajari lagi di rumah. Perhatikan baik-baik. Jadi ini pekerjaan dari Yohanes Pembaptis yang menyaksikan seluruh kerinduan dari nabi-nabi, dan dia nabi terakhir dalam perjanjian lama, nabi penutup ya. Lukas pasal 1 ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dan ini jelas sekali. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Jadi oleh anugerah dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, ini hari Jumat kemarin sudah saya jelaskan. Dan kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Matius pasal 6 ayat 12. Pasal 6 ayat yang ke-12. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah satu tema penting pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Nah, di dalam inti doa Bapa kami itu berkaitan dengan Tuhan. Kita sudah bahas ini beberapa waktu yang lalu, yaitu berkaitan dengan kekudusannya, kuasa kedaulatan kerajaannya, datanglah kerajaanmu, dikuduskan namamu itu. Dan yang terakhir adalah
bahwa segala sesuatu apa yang ada di bumi dan di surga itu harus menggenapi kehendak Bapa. Jadi bukan kehendak yang lain. Jadi dalam seluruh hidup kita itu semuanya kalau kita sadar, itu harus menggenapi kehendak Bapa dalam hidup kita. Dan kita seringkali melenceng ke kiri, menyerong ke kanan, terus ya istilahnya nggak bisa lurus gitu ya. Nah Tuhan itu dengan kebaikan, dengan kesabarannya, perbuatan-perbuatan kita itu bisa diarahkan kembali. Jadi kelemahan-kelemahan kita itu menuju pada rancangan kekal Allah. Dalam Amsal 21 ayat 1 dikatakan bahwa hati raja itu, raja baik, raja jahat, orang baik, orang jahat itu di tangan Tuhan semuanya. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di tangan Tuhan. Jadi mau ke kiri, ke kanan, mau positif, negatif, mau jahat, mau apapun, itu di bawah kendali kontrol Tuhan. Jadi diarahkan kemana? Seperti batang air. Jadi mau dialirkan kemana? Itu Tuhan semua yang mengalirkan semua. Dan ini satu pengertian tentang kedaulatan Tuhan yang kita harus benar-benar sebenarnya untuk mempelajari dan juga untuk menikmatinya. Jadi secara iman kita bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah mau tidak mau itu ada ketetapan Tuhan. Dalam segala kelemahan kita, termasuk di dalamnya adalah kegelapan dan dosa-dosa kita. Itu dikontrol oleh Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak kontrol. Jadi Tuhan itu yang mengendalikan seluruhnya. Yang mengontrol itu artinya mengendalikan. Jadi yang mengarahkan. Dan itu Allah sendiri. Bagaimana caranya, terus kok bisa nggak bertentangan dengan saya, kebebasan saya bagaimana, itu semua adalah kuasa, kekuatan, hikmat Allah. Jadi kita nggak bisa menyelami ini. Ya. Dan ini penting sekali. Nah, perhatikan ayat 12. Jadi ada dua hal penting yang diajarkan di dalam doa Bapa kami ini. Dan dua hal penting ini ada dua mendasar. Jadi yang pertama tentang makanan kami. Yang kedua adalah tentang ampunilah kami. Dan juga ampunilah kami itu membuat kami bisa mengampuni orang. Jadi dua ini ya yang dikatakan sebagai sesuatu yang dasar iman Kristen itu, dan kemudian barulah bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan di depan. Jadi tidak mungkin orang hidup tanpa pencobaan, tanpa ujian, tidak mungkin. Kristen bukan Kristen sama semuanya. Nah, cuman orang Kristen diminta untuk berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baru ditutup. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi inti doa Bapak kami itu dua hal yang besar ini adalah tentang kehidupan kita, makanan fisik kita, dan kedua adalah tentang makanan rohani kita. Apa itu? Pengampunan. Air hidup dan roti hidup. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan ini pengampunan. Dan di dalamnya ada penebusan dan semuanya. Proses karya keselamatan Kristus. Jadi itu disingkat dengan pengampunan. Pembebasan akan dosa. Jadi berikanlah kami makanan adalah kebutuhan kita sehari-hari. Dan ada kebutuhan lebih dari itu, yaitu pengampunan. Dan doa Bapa kami intinya adalah seluruh doa manusia semua itu hanya dua intinya. Dan ini diajarkan Tuhan Yesus. Soal hal-hal yang bersifat fisikal dan soal bersifat spiritual. Apa itu spiritual? Pengampunan. Bayangkan doa Bapa kami itu, ujung dan titik temu yang paling agung adalah pengampunan. Di mana saya dengan Tuhan bertemu, orang berdosa dengan Allah Maha Kudus itu bisa bertemu. Dan di mana ketemunya? Di dalam tubuh dan darah Kristus. Ya. Nah, kita akan pelajari ini. Kita akan pelajari. Nah, di dalam Lukas tadi juga dijelaskan, Lukas pasal 1:77 itu jelas sekali bahwa Kristus datang itu untuk memberitakan pertobatan dan kemudian dia yang akan memberikan pengampunan. Jadi Yohanes Pembaptis nggak bisa memberikan itu. Ya. Nah, kenapa? Karena yang bisa itu hanya Tuhan. Nah, kita akan belajar ini. Matius 9 ayat 2. Saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang lumpuh yang disembuhkan itu ya. Ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Yaitu di daerah Nazaret itu ya. Di Nazaret. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu. Imannya yang dilihat iman mereka. Tapi dia berbicara pada si lumpuh. Percayalah hai anakku, dikatakan anakku. Jelas ini adalah statusnya
sudah diterima oleh Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Nah, perkataan diampuni ini adalah berkaitan dengan satu kata yang tadi Yesus juga mengatakan pengampunan dosa, darahku dicurahkan. Itu sama, ya sama. Nah, tentang pengampunan. Ayat yang ketiga, maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, ini jelas. Jadi kenapa pengampunan itu penting? Karena pengampunan itu hanya bisa disediakan oleh Allah sendiri. Makanan juga sama. Secara fisik Tuhan sediakan dengan segala cara Tuhan yang tidak pernah kita pikir secara detail, dan pengampunan itu hanya bisa disediakan Tuhan. Jadi makanan secara kebutuhan kita fisik, termasuk kebutuhan jiwa roh kita, pengampunan itu, pelepasan dosa, itu semua adalah karya Allah. Kalau bukan Allah tidak mungkin. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia bisa mengampuni, dosamu sudah diampuni. Tidak ada manusia bisa mengampuni karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu hanya Tuhan. Nah, yang tidak berdosa itulah yang bisa mengampuni. Jadi orang tidak ada dosanya itu yang bisa mengampuni, menerima dosa. Dan orang yang bisa memberikan satu penebusan gitu kan. Itu hanya Tuhan. Tanpa Tuhan nggak bisa. Ya, Tuhan Yesus di sini mengaku secara tidak langsung dengan kalimat dosamu diampuni. Dia menentukan orang diampuni atau tidak dosanya. Dan itulah membuat orang-orang Farisi ahli Taurat itu mempunyai rancangan rencana yang sangat kejam sekali, yaitu orang ini harus dibunuh. Karena memang harus dibunuh menurut aturan hukum Taurat. Orang menyamakan dirinya dengan Allah itu harus dibunuh. Tidak bisa dibiarkan dan itu harus dirajam. Karena mengaku bisa melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, dari kerangka berpikir inilah kita harus tahu. Kalau kita bisa mengampuni orang, nah jelas ya. Kalau kita bisa mengampuni orang, perhatikan baik-baik. Itu bukan kita, itu Tuhan. Karena tidak ada orang bisa mengampuni orang dari dirinya sendiri. Saya orang berdosa kok bisa ngampuni kamu? Nggak bisa. Siapa yang bisa ngampuni kamu? Pengampunan Tuhanlah yang membuat saya bisa ngampuni kamu. Jadi saya diampuni oleh Tuhan dari pengampunan Tuhan itu dengan pengampunan saya yang berdasarkan pengampunan Tuhan. Karena hubungan kita ada masalah, saya bisa mengampuni kamu, kamu bisa mengampuni saya. Nah, pengampunan antara orang percaya itu adalah pengampunan fotokopi. Pengampunan bukan hasil orisinil, tapi pengampunan yang merupakan kopian. Hasil kopian dari yang asli. Siapa yang asli? Ya Tuhan sendiri. Jadi kita bisa memiliki fotokopinya Tuhan. Itu pengampunan itu yang kita bagikan. Itu bukan kita yang mengampuni orang itu. Bukan kita yang mampu karena kita tidak berdosa. Bukan. Tapi karena saya dijadikan tidak berdosa. Karena Kristus yang tidak berdosa. Maka saya menerima orang-orang itu untuk mengampuni. Kalau semuanya saya tidak bisa mengampuni, bagaimana Pak? Ya kamu tidak akan diampuni. Jadi saya sudah diampuni ini kan, terus saya nggak mau mengampuni orang. Maka pengampunan saya itu dicabut oleh Tuhan. Jadi ini ilustrasi, nanti minggu depan saya menjelaskan ini, perumpamaan tentang pengampunan. Orang berhutang, yang hutangnya tuh berapa talenta, ribu talenta gitu kan. Berapa miliar atau berapa triliun, dia nggak bisa bayar gitu kan. Dan dia bersyukur kenapa? Karena dibebaskan, diampuni. Jadi hutangnya itu diampuni, dibebaskan. Nah setelah itu dia ketemu dengan orang yang berhutang kepada dia yang begitu kecil. Dan itu bisa dibebaskan karena dia hutang yang nggak terhitung itu dibebaskan. Hanya orang berhutang 1 juta aja dia mau bunuh, mau cekik gitu kan. Jadi perbandingannya begitu. Dosa kita itu besarnya luar biasa. Sedangkan dosa orang lain pada kita nggak sebanding dengan dosa kita yang diterima oleh Tuhan. Jadi kita itu kadang-kadang melihat seperti di Surya Kanta gitu. Kelemahan orang itu gede sekali. Sedangkan kelemahan kita itu kecil sekali, kebalikan. Jadi padahal kebalikannya apa? Bahwa dosa kita itu harusnya kita dimurkai, kita binasa, kita mengalami maut. Karena kita sudah dilepaskan, nggak mengalami maut itu. Maka dosa orang per orang itu nggak sebesar dosa saya di hadapan Tuhan. Jadi ini kita harus tahu. Jadi ukuran kita memandang dosa dengan ukuran Tuhan itu berbeda sekali. Jadi waktu saya melihat orang lain dan saya bisa mengampuni orang lain, karena saya memandang dosa-dosa yang di sekeliling saya itu tidak seperti Tuhan yang memandang, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satu dosa yang bisa diterima Tuhan, nggak ada. Kita masih bisa.
ya gini masih bisa lah, saya masih bisa terimalah kalau kamu seperti ini. Tapi kalau kamu sangat menjahati saya, atau sangat istilahnya membuat saya sakit hati, saya nggak bisa terima. Nah, ini ukuran-ukuran inilah membuat kita itu nggak bisa menerima orang dengan keberadaan kita, dengan dosa kita. Kalau Tuhan bisa, dengan tuntas bisa, kita nggak bisa. Kita selalu ada embel-embelnya. Kita selalu ada kaitan dengan hal-hal yang di belakang dan juga perasaan-perasaan kita. Allah enggak. Allah kalau sudah tidak mengingat, tidak mengingat. Kalau dia sudah mengampuni, betul-betul dia tidak akan mengingat dosa kita lagi. Dibuangi dosa kita. Di situ. Dan ini cara berpikir Tuhan tentang pengampunan. Jadi pentingnya pengampunan itu diajarkan sejak dari perjanjian lama, kemudian ditutup oleh Yohanes Baptis tentang pengampunan dosa, dan itu dibawa oleh Mesias. Jadi pekerjaan Mesias yang paling utama adalah pengampunan. Pekerjaan Mesias itu. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 46 ya. Lukas 23 ayat yang ke-46. Perhatikan baik-baik di sini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, pasal 23 ayat 46. Dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia memberikan hidupnya sebagai pelepasan akan hidup kita. Jadi dia melepaskan haknya supaya kita mendapatkan hak kita. Dan kemudian dalam pasal 24 ayat 47, itu jelas sekali dikatakan di sini, ayat 47 ya. Perhatikan baik-baik. Dari 46. Katanya ada tertulis ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, nah perhatikan, ada dua berita ini ya. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan, nah ini dua ini. Nggak berubah ini. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus sendiri. Jelas sekali. Berita tentang pertobatan. Injil. Berita Injil tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus, nah ditekankan di sini, harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, kita saksi apa? Saksi pengampunan. Saksi bahwa orang-orang harus bertobat. Untuk menerima pengampunan itu, pintunya adalah hatimu harus diubah dulu. Dibukakan hatimu, pikiranmu. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Luar biasa ini ya. Dan kita sangat kagum sekali dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Nah, kita lihat di dalam Matius 18 ya. Matius 18 ayat yang ke-21 dan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni, melepaskan, memerdekakan terhadap semua hal-hal bersifat memperbudak dalam hidup saya adalah dosa-dosa itu, perbudakan dosa itu. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ada kahnya, harusnya ada pertanyaan, sampai 7 kali kah gitu kan? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Dalam pengertian, bagaimana manusia itu menerima dengan tanda petik, 7 itu angka sempurna dari Tuhan, yang dilakukan oleh manusia. Dan manusia melakukan itu kan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, bukan. Duh, kok bukan, terus apa yang benar? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Tuhan Yesus lipatkan itu, 7 itu dilipatkan dengan angka 10. Jadi 70 kali 7 kalimu itu. Jadi pengampunan bukan berdasarkan pengampunanmu yang kamu mengerti dari Tuhan. Bukan. Pengampunan yang berdasarkan pada sumber pengampunannya. Jadi kalau Tuhan bisa mengampuni, ya kamu harus ampuni. Sampai seberapa jauh? Ya sejauh Tuhan mengampuni. Itulah pengampunan yang orisinil. Kalau berdasarkan 7 kali, wah 7 kali kamu saya hitung. 6 kali, ingat, kurang 1 ya. Jangan sekali lagi kamu berkhianat pada saya. Jangan sekali kamu melukai hati saya. Kalau sampai 7 kali, saya nggak akan bisa ngampuni kamu. Nah, ini ukuran manusia. Tapi Tuhan tidak. Bukan bergantung pada manusia, bukan bergantung perasaan saya, bukan bergantung pada pikiran saya, kelemahan-kelemahan saya.
tapi bergantung pada hikmat Allah. Nah, itu arti katanya 70 kali 7 kali. Dan ini jelas sekali. Ya, oke. Kita akan masuk. Ini contohnya sangat banyak sekali dalam Injil khususnya ya. Nah, saya tidak bahas satu persatu karena ini berseri, jadi saya lebih menjelaskan tentang apa dasar daripada pengampunan dan kata-kata apa yang dipakai dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu hanya ada 7 yang major ya, 7 yang paling dipakai tentang pengampunan, yang menggantikan ampun, pengampunan, ampun, pengampunan. Nah, sedangkan kata ampun sendiri itu tidak ada yang persis sama seperti bahasa Indonesia tentang kesalahan orang diampuni gitu kan. Nah, bahasa di dalam Alkitab itu memakai istilah-istilah yang berkaitan dengan pembebasan, pelepasan, terus mengesampingkan, menutupi, dan lain-lain. Nah, kita belajar ini. Dalam Perjanjian Lama itu ada 3 yang dipakai. Yang pertama itu mirip dengan bahasa kita ya, kiper. Kiper itu kan penjaga gol, penjaga gawang. Seperti itu kan. Nah, kiper itu ada 2, jadi kiper dan salah. 1 dan 3, kiper dan salah. Ya, ini supaya jelas saya besarin. Ya, kiper dan salah. Di sini ya, kiper dan salah. Nah, perhatikan baik-baik. Kiper dan salah ini hanya dipakai oleh Tuhan dan tidak boleh dipakai oleh manusia. Menutupi dosa dan kemudian mengalahkan dosa atau memaafkan, mengampuni. Perkataan memaafkan, mengampuni itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan kalimat maafkan aku. Jadi Allah mengatakan pada kita, oh ya, saya keliru ya, maaf ya. Yesus tidak pernah satu kalimat pun dalam hidupnya mengatakan maaf, baik kepada mamanya, kepada papanya, baik dari dia kecil sampai dia mati. Tidak ada perkataan dari mulut Tuhan Yesus yang mengatakan, sorry, saya salah. Sorry pun nggak ada. Maaf, itu nggak ada. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sempurna. Dan perhatikan, dia adalah manusia yang tanpa dosa. Jadi dia tidak perlu meminta maaf pada siapapun. Jadi Allah satu-satunya yang kalau kita pikirkan baik-baik, yang bisa mengampuni adalah Allah sendiri. Karena dia tidak akan mengatakan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin, kalau kita pikir, oh, Tuhan bisa salah nggak gitu. Nah, mungkin Tuhan salah. Jadi tidak mungkin dia mengatakan kalimat, maafkan aku, seperti kita. Ini jelas ya. Jadi kita berpikir bahwa yang bisa menutupi dosa adalah orang yang tidak berdosa. Yang bisa mengalahkan dosa adalah orang yang bisa menaklukkan dosa. Dan siapa yang bisa menaklukkan dosa? Ya orang yang tidak pernah berdosa. Yang bisa mengalahkan dosa. Yang pernah berdosa, nggak bisa. Dia sudah mati, dia sudah statusnya berdosa. Orang berdosa tidak bisa mengampuni orang berdosa. Dan ini supaya jelas semua. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajarkan sangat keliru sekali. Apanya sangat keliru? Mereka mengajarkan satu kalimat yang menyatakan bahwa kita ini bisa mengampuni. Seolah-olah pengampunan itu miliknya dia. Nah, bukan. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang penting ya, nasa. Nasa itu artinya menanggung, menahan, membawa semuanya pada dirinya. Jadi dia mau memegang itu, mau menjaminnya. Dan ini berkaitan dengan antara perkataan ini atau kata ini digunakan oleh Allah dan digunakan oleh manusia. Dan nasa inilah bertemunya pengampunan dari Allah dan dari manusia, dan itu bertemu. Nah, kita akan melihat. Jadi saya bisa mengampuni itu dari diri saya, bukan berasal dari Allah. Kasih kita mengasihi orang lain berasal dari kasih Allah. Karena kamu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, Allah mengasihi kamu dengan seluruh hidupnya dia, dengan Kristus untuk memberikan kita kasih itu, maka dari situlah kita bisa mengasihi orang. Jadi sumber kasih itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau saya bisa mengasihi, itu bukan kasih dari saya. Perhatikan ya, jadi kalau kasih itu pun sebenarnya kasih yang tanpa dosa. Kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita sendiri berdosa. Kenapa? Kasih kita akan cacat. Kasih kita akan mengalami satu kelemahan. Jadi kalau saya mengasihi orang, ada dosa. Nah, itu pasti kita membutuhkan pengampunan. Nah, di dalam kasih manusia itu, kita membutuhkan satu yang membuat kita sulit mengasihi karena kelemahan kita. Maka di situ kita membutuhkan pengampunan. Kasih Allah membawa pengampunan. Membawa seluruh kelemahan kita itu akan diampuni. Jadi bukan hanya dosa dibereskan mautnya, tapi dalam setiap hidup kita, kasih yang menyatakan pengampunan Tuhan itu kita butuhkan. Jadi Allah mengasihi dulu, baru kita bisa mengasihi orang lain.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwamu, dan kamu tahu bahwa kamu mendapatkan kasih, baru kamu bisa mengasihi sesamamu. Dan ini hukum kasih. Hukum kasih itu sama persis dengan hukum pengampunan. Hukum rohani ya, bukan hukum-hukum dunia. Jadi pengampunan kasih itu sumbernya dari Allah semuanya. Karya Allah semua. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam teologi yang kuat di dalam Alkitab ini, ya teologi yang dibawa oleh kaum reformator gitu ya, reformasi, itu mengatakan bahwa seluruh hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Bukan hanya pengampunan, bukan hanya keselamatan. Apapun dalam hidup kita, itu adalah anugerah Tuhan. Nafas kita, mata kita tertutup, bisa melek, bisa tertutup. Ada orang kena penyakit, nggak bisa mengedipkan mata, dan dia harus membutuhkan obat mata yang mahal sekali. Satu tetes itu, saya pernah ketemu dengan pendeta yang kena penyakit langka ini. Itu katanya satu tetes, itu harganya sekali tetes itu sekitar 15.000, mungkin sekarang sudah 20.000 sampai 30.000. Satu tetes. Jadi kalau dia meneteskan 100 tetes, nah dia bayangkan berapa itu uang keluar. Hanya menggantikan air mata, itu mahalnya luar biasa. Untuk menjaga matanya itu, yang kekeringan air matanya nggak bisa memproduksi air mata. Dan juga sama, kita juga bagian-bagian hidup kita juga sama. Jadi NASA itu menunjukkan bahwa bagaimana kita menanggung. Dan di dalam pengampunan itu nanti kita belajar ke depan, dan juga kalau saudara bisa lebih dalam lagi, itu termasuk di dalamnya adalah ketahanan, ketekunan, kesabaran, tahan diri, tahan uji, itu keluar semua. Yang di dalam Roma pasal 5 dan juga suratan Petrus itu ada. Jadi harapan, terus ketekunan, tahan uji, itu semua ada. Dan ini semua berkaitan dengan apa? Dengan kuasa pengampunan. Jadi saya bisa tahan uji itu karena saya menerima pengampunan Tuhan, sehingga saya bisa tetap bertahan, menanggung semuanya itu. Itu pengampunan. Sumbernya pengampunan. Nah, kita lihat di dalam perjanjian baru ya, kita lihat dalam perjanjian baru ada 4 istilah. Nah, perhatikan 4 istilah ini ya, yang jarang dulu. Jadi ada satu kali yang dipakai adalah apoliein, ya, liein. Artinya apa? Dijauhkan, dilemparkan, dan di put away. Udah. Jadi dibawa, artinya tuh bahasa Alkitab dipakai itu menceraikan ya. Jadi memisahkan gitu, sudah nggak mau ketemu lagi, itu bercerai gitu. Matius 5:31 memakai kata ini, apoliein. Itu hanya sekali. Nah, dalam arti bahasa kita sehari-hari ada dijauhkan. Nah, sejauh timur ke barat, aku buang dosamu. Aku ampuni engkau, dan aku sudah tidak mau lihat dosamu lagi. Dan kamu harus berbuat kebenaran, kamu harus hidup di dalam kebenaran itu, di dalam jalan keselamatan dan kehidupan, dan jalan Kristus itu. Nah, yang kedua itu adalah karisestai. Dalam kitab Lukas dan juga Paulus banyak menggunakan ini, yang artinya adalah mengampuni. Manusia yang bisa mengampuni karena hatinya murah hati mengampuni. Dan itu juga mengekspresikan pengampunan Tuhan dalam hidupnya dia. Nah, itu ada. Dan kemudian paresis. Paresis itu satu kali hanya digunakan dalam Roma pasal 3:25. Ya, artinya diabaikan. Sudah tidak dianggap lagi. Udah, tutup mata aja lah gitu. Ya. Nah, semua 3 kata ini itu yang jarang dipakai, tetapi ada dalam Alkitab. Yang paling sering adalah afesis. Ya, paling sering itu afesis. Ya, paling sering afesis. Sebentar ya. Nah, perhatikan. Agung, Bapak ke mute, Pak. Jadi nggak ada suaranya. Terima kasih. Oke. Ya. Oke ya. Thank you ya. Nah, afesis itu, apakah tadi sudah sampai apoliein? Jadi apoliein tadi, karisestai, dan paresis itu digunakan sekali, dan hanya beberapa kecil gitu ya. Nah, itu digunakan dengan istilah menjauhkan semua dari dosa. Nah, dan ini semua adalah melepaskan. Jadi ada sesuatu yang mengikat, itu kemudian dilepaskan, terlepas gitu kan. Nah, kita bersyukur kenapa? Karena apa yang kita pikirkan tentang pengampunan itu nanti berbeda dengan apa yang kita lakukan dan kita pikir tentang pengampunan. Alkitab mengatakan pengampunan
itu tidak sama dengan pola kita memaafkan, mengampuni. Jadi kita semua itu bersumber pada Tuhan. Kekuatan Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dan tidak ada yang menjadi hak kita untuk yang kita bawa dan kita kemudian merasa bahwa ini saya mengampuni. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni, bukan kita. Termasuk kita bisa mengampuni itu adalah kopian dari Tuhan. Jadi tidak ada kebanggaan sama sekali kalau kita bisa melakukan kerohanian, kesalehan itu yang dipuji oleh manusia. Saudara, itu semua adalah anugerah Tuhan. Semua itu diberikan Tuhan. Jadi kita jangan sekali-sekali seperti Paulus katakan, aku mau menyombongkan diri, memegahkan diri bisa. Tetapi nggak mungkin saya bisa memegahkan diri. Karena semua adalah karya dari Allah. Teologi anugerah itu penting sekali. Nah, kita nanti bahas ini ya. Nanti suatu hari juga sama, Theology of Grace. Nah, saudara, kita bersyukur karena kita mengalami satu pengampunan yang membawa kita kepada sumber pengampunan. Dan kita tahu diri siapa kita. Ya, di sini. Dan afesis ini adalah paling banyak digunakan. Nah, kita akan membahas itu, ya, afesis ini. Nah, sebelum saya membahas, saya akan memberikan satu data. Nah, ini supaya secara praktis ya. Satu data yang sangat menarik sekali. Ya, nah ini. Pada tahun 2002, pada tahun 2001, pada tahun 2000 sampai 2013, ini bertahun-tahun, mungkin sampai hari ini. Nah, saudara, studi tentang memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain, khususnya pasangan suami istri, dan juga orang-orang terdekat, orang tua, anak, dan semuanya, itu menjadi dasar yang penting dari karakter orang yang kuat di dalam menghadapi segala tantangan. Dan orang bisa menerima dirinya, orang yang bisa dibangun, orang yang bisa mendengarkan, orang yang bisa melakukan pekerjaan semua, itu berkaitan dengan satu kekuatan iman Kristen ini. Maka di dalam etos kerja Kristen, itu ada satu inti di sana yang dilihat oleh penelitian ini adalah bagaimana orang bisa menerima orang lemah. Itu hanya orang-orang yang menerima pengampunan Tuhan bisa menerima sempurna seperti Tuhan menerima dia. Dan membuat seluruh dari orang-orang ini, pasangan suami istri, terus kemudian hubungan orang tua anak, itu kuatnya luar biasa. Dan tidak gampang dikoyakkan dengan segala permasalahan hidup ini. Dan itu diteliti oleh Bellucci, Pagliari, Regalia, dan Fincamp. Ini adalah profesor psikologi perkembangan ya. Bahwa penyataan diri atau pemaafan diri untuk luka nyata yang dilakukan terhadap orang-orang terdekat, pasangan yang paling terdekat, romantis, dan juga yang orang tua anak semuanya, itu menyatakan bahwa mereka lebih memiliki kepuasan hidup yang di atas rata-rata. Dan mereka mempunyai satu kepercayaan itu dalam keluarganya, kesatuan hidupnya itu sangat kuat sekali. Walaupun tidak mungkin disteril dari masalah ya. Tetapi segala permasalahan itu bisa diselesaikan karena ada, yaitu tadi, ada kekuatan keseimbangan dari Tuhan. Nah, istilah keseimbangan ini adalah damai sejahtera sebenarnya. Jadi kalau ini yang lemah, ini yang menguatkan. Kalau ini yang lemah, ini yang menguatkan. Jadi ada keseimbangan. Nah, di dalam pengampunan itu ada satu keseimbangan, saling membagikan, saling melengkapi, saling mendukung, dan juga dikatakan di sana untuk saling memberikan diri sebagai jaminannya. Jadi Paulus kepada Filemon tentang Onesimus, dan dia mengatakan, aku menjamin dengan hidupku bahwa Onesimus ini sudah bertobat dan kamu terima dia seperti kamu terima saya. Nah, perhatikan saudara. Jadi menjaminkan dirinya. Jadi keseimbangan itu apa? Anak di dalam kelemahan, orang tua yang tahu, maka orang tua menjamin anaknya. Menyediakan jaminan. Anak yang terhilang dari jauh, anak itu berjalan dengan terseok-seok kelaparan luar biasa, dengan tubuhnya yang compang-camping, gak karu-karuan itu, dengan kondisi jiwanya sudah hancur seperti itu, papanya menyediakan, menjamin, kalau anaknya kembali, tak jamin. Nah, itu pengampunan. Asuransi itu pengampunan. Jadi waktu dia balik, aku tidak akan mengingat dosamu, kamu anakku. Status anak yang bertobat itu melebihi dan menutupi, mengampuni dosa-dosanya. Dan ini sangat indah sekali. Dan diteliti dengan orang-orang ini semuanya, saudara, sangat nyata sekali. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa memaafkan diri, tidak bisa memaafkan orang lain, itu sangat mengerikan. Dan apa yang terjadi? Di sini kita lihat ya.
Nah ini penelitiannya, Charlotte Van Oyen Whitvliet, yang meminta orang-orang, ini ada penelitiannya, coba kamu pikirkan orang yang pada beberapa waktu ini, kamu ada yang masalah nggak gitu ya? Wah, saya mengalami pembunuhan orang tua saya. Wah, mengalami perampokan. Saya dikhianati, saya dicerai, dan semuanya gitu ya. Nah, kamu pikirkan itu dan memikirkan orang yang sangat menyakiti hatimu. Yang terjadi apa? Dan itu tubuhnya dikasih alat pendeteksi ya. Yang terjadi apa? Tekanan darah, detak jantung, otot wajahnya itu menjadi tegang semuanya. Dan jantungnya lebih cepat, dan mukanya keluar semuanya. Kemarahannya itu, dan mempengaruhi berbagai segala macam kondisi kelemahan, termasuk penyakit-penyakit, itu mudah sekali. Imun tubuh, antibodi langsung lemah. Dan ini penelitian, saudara. Jadi kenapa orang-orang dari negara maju, orang Kristen itu lebih maju, lebih kuat, dan lebih sehat semuanya? Ya karena mereka memiliki inti dasar, bukan soal makanan minuman saja, tapi jiwa mereka itu ada pengampunan. Jadi kesehatan mental rohnya itu mempengaruhi kesehatan fisiknya. Saudara, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, orang-orang tidak memiliki kasih Allah, orang-orang kejam yang radikal seperti itu, wah itu, saudara, itu orang yang tidak stabil. Jadi orang yang kelihatan ekspresinya itu nggak bisa istilahnya dipegang gitu, dipercaya, nggak bisa jadi jaminan. Hasil mengingat dendam, tekanan darah itu, detak jantung kandidat meningkat dan tidak labil gitu kan, tidak stabil, dan berkeringat lebih banyak, dan kemudian emosinya meningkat, kebencian membuat dia stres, dan mengalami banyak hal. Maka bagi orang Kristen, segala sesuatu yang berkaitan dengan hati, kemarahan semuanya, itu tidak boleh lepas daripada matahari terbenam. Dan tidak boleh melewatinya. Kenapa ini jadi ukuran, saudara? Dan itu diajarkan dalam Alkitab. Karena kalau kamu masih menyimpan terus itu mengalir, berarti hidupmu itu artinya belum mengerti betapa besar kasih Allah dalam hidupmu, pengampunan Allah dalam hidupmu, bagaimana Allah menerima engkau. Nah, contoh ini ya, contoh. Saya pernah ikut satu pengembalaan gitu ya, satu disiplin gereja di satu gereja besar, dan seorang hamba Tuhan yang sangat bagus sekali ya pengalaman, dan dia sangat bijaksana. Dan ada orang utang gitu kan. Nah, orang itu yang utang, dan orang itu dua suami istrinya sekarang sudah masuk penjara ini ya. Sudah masuk penjara dan hutang puluhan miliar pada orang-orang di gereja ya. Di luar gereja dia utang lagi. Dan akhirnya dituntut masuk penjara, dia nggak bisa bayar. Nah, kemudian orang itu bertemu dengan pendeta, dan kita tim pendeta itu berbicara, dan dari pendeta senior mengatakan satu kalimat ini. Apakah kamu sudah menerima pengampunan dari Tuhan? Dia kaget tuh, ini bukan urusan pengampunan, Pak. Ini urusan utang. Kita nggak ngomong soal rohani. Nggak bisa dia ngomong. Ini berkaitan dengan kerohanian kamu. Kalau kamu menolak kerohanian, kamu jangan di gereja. Kamu jangan minta pendapat saya. Karena semua yang saya katakan adalah berkaitan dengan kesehatan rohmu, mentalmu, jiwamu. Bukan soal uang ini. Ini soal hatimu. Wah, dia rada marah gitu kan. Dia dengan istrinya, dengan semua orang yang kena utang itu, ditipu itu, ada berapa orang itu, sekitar lebih dari 5 orang itu, mereka kumpul, mereka nggak terima. Kenapa nggak terima? Ya harus balik gitu. Ada yang kena 5 miliar, ada yang kena 3 miliar, ada kena 1 miliar, ada kena sampai 9, ada yang kena banyak sekali. Terus ditanya oleh pendeta nih, kalau ini kamu terus bawa sampai mati, kamu akan menyesal seumur hidup. Apalagi dia adalah orang yang juga percaya dalam kelemahan. Walaupun dia berbohong, walaupun dia melakukan apapun, dia tetap adalah umat Tuhan. Bagi saya, dia adalah umat saya. Dan juga seperti kamu, jemaat saya, yang dipercaya Tuhan kepada saya. Jadi saya berbicara tentang apa? Pengampunan. Dan sedalam itulah, waktu terjadi satu keributan seperti itu, ditanya, kamu percaya kalau kamu nggak ngampuni, nggak akan kamu dapat pengampunan. Kenapa? Utang itu nggak bisa dibayar. Dia keluar dari penjara, dia kerja apa? Nggak mungkin bayar. Apalagi dengan puluhan miliar seperti itu. Jadi satu-satunya jalan adalah put away, sending away. Udah buang jauh semuanya. Kalau dia bisa bayar, nggak mungkin bayar. Wah, mereka berdiam semua. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah uangnya balik. Tapi Tuhan katakan, melalui Tuhan, hamba Tuhan katakan, enggak, sekarang kamu harus bertobat. Loh, kok malah disuruh bertobat ini? Kenapa? Karena kamu tidak memiliki pengampunan dari Tuhan. Mereka berdiam semua.
Ya karena dia punya apa ya, aura yang kuat, kerohanian yang kuat, punya otoritas yang kuat, wewenang yang luar biasa. Pendeta senior itu mengatakan kalian tidak berani tegur mereka dan kamu harus bertobat. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Dan kamu terus tidak mengharapkan hal seperti ini. Tidak boleh mengharapkan. Kenapa? Kamu mengharapkan yang kosong. Wah, nanti dia bayar saya, tambah susah kamu nanti. Udahlah. Supaya kamu terlepas. Karena kamu sudah dibebaskan oleh Tuhan. Udah bebaskan dirimu dari semua ikatan ini. Buat apa kamu pikir-pikir sampai kamu mati? Orang yang tidak bisa mengembalikan semuanya. Nggak ada gunanya. Udah. Belajarlah kamu sending away. Put away semua dosa dia. Supaya damai hatimu. Kalau enggak, waduh, kamu nanti kepengaruhan anakmu, istrimu, bisnis semuanya. Nggak karu-karuan katanya. Nah, saudara, di sini kita tahu bahwa kita harus mengingat semuanya. Bagaimana Tuhan membebaskan kita. Perbudakan dosa itu bisa satu-satunya cara yang kita akan terbebas dari ikatan dosa adalah pengampunan. Pertobatan membawa kita dilayakkan Tuhan. Dan pengampunan membawa kita bisa membebaskan seluruh dari ikatan dosa kita. Dari kuasa pengampunan Tuhan itu. Jadi supaya saya tidak diikat dosa dan terus dendam ada dalam diri saya, marah ada diri saya karena utang orang itu nggak dibayar-bayar. Kenapa anaknya nggak bayar? Kenapa cucunya nggak bayar? Wah, kemana-mana kita pikir. Wah, kita sita aja semuanya. Wah, kemana-mana. Pokoknya yang bisa diambil apapun gitu. Nah, kita tidak memikirkan jauh lagi. Kesalahan orang akhirnya diturunkan pada salah keturunan-keturunan semuanya. Secara hukum kita nggak bisa menuntut secara keturunan orang berutang itu. Tetapi secara perusahaan bisa, diambil perusahaannya kan, diambil asetnya gitu. Tapi nggak mungkin utang orang itu kemudian ditanggungkan pada anak cucunya, terus sampai keturunan, nggak bisa. So. Karena itu berhenti, bahkan Alkitab mengajarkan, pada tahun ke-7, segala hutang itu, nah perhatikan, tahun Yobel, atau yang 50 tahun itu, segala semuanya itu harus, pada tahun 49 memasuki tahun ke-50, segala hutang apapun, budak apapun, bebas. Dan itu tahun pengampunan. Jadi tahun Yobel itu tahun apa, saudara? Tahun rahmat Tuhan, pengampunan. Membebaskan semua. Kamu budak dan tahun yang ke-7, masuk tahun ke-7, bebas. Masuk tahun yang semua, haknya semua, tanah semua itu diberikan kepada yang punya asal. Wah, kita nggak bisa terima ini cara Tuhan. Loh, ini sudah saya beli semua. Nggak bisa. Ini haknya dia. Hak seumur yang Tuhan tetapkan. 12 suku Israel punya hak semuanya. Dan ditetapkan Tuhan. Dan kamu nggak bisa mau jual beli semua hak guna. Hak pakai saja. Jadi hak pakai tanah. Hak pakai tanah. HPT gitu kan. Hak pakai tanah. Dan begitu tahun ke-50 balik semua kemana? Yang punya tanah awal. Kenapa saudara? Supaya keturunannya itu yang miskin itu kembali disejahterakan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Kita nggak pernah melihat ini sebagai satu kehidupan dalam iman Kristen. Tetapi kalau kita lihat di dunia orang-orang barat semuanya, itu mempraktekkan ini. Negara-negara Kristen berusaha terus membawa firman Tuhan ini. Itu meresap dalam semua area kehidupan mereka. Termasuk kepemilikan hak tanah. Itu yang asal siapa? Nah, dia yang punya. Dipakai apapun, balik ke dia punya. Mau dijual 100 kali pun, ada surat sertifikatnya bahwa itu miliknya keluarga ini. Maka 50 tahun kemudian balik ke keluarga ini. Waduh, jadi kalau kita beli rumah, ya lihat dulu. Ya, di badan pertanahan itu, ini milik siapa? Ya, tahun keberapa ini? Oh, masih ada 20 tahun. Ya, kamu bisa kontrak sampai 20 tahun. Kamu beli tanah, artinya nyewa tanah itu sampai 20 tahun. Lepas itu, ya kamu harus diusir. Kenapa? Kembali ke pemiliknya. Nah, ini pengampunan. Nah, selama ini, kita nggak berpikir seperti itu. Kita nggak berpikir seperti Alkitab yang pikirkan. Dan kita merasa punya hak, punya tuntutan, dan punya juga dakwaan. Dan itu menjadi satu kelemahan kita. Dan itu akan menyuburkan dosa-dosa dalam diri kita. Sampai kepada apa? Sampai kepada, saudara tahu, sampai kepada tuntutan bahwa kita adalah orang yang benar. Jadi pengampunan yang tidak bisa diberikan artinya apa? Saya membenarkan diri lebih benar dari dia. Ini pembenaran diri, dan itu adalah dosa yang dikutuk oleh Tuhan. Membenarkan diri, pembenaran diri.
dengan perbuatanku saya bisa diselamatkan, dengan perbuatan Tuhan bisa mengerti saya, Tuhan bisa menghargai saya, dengan segala apa yang saya lakukan Tuhan mengerti bahwa saya ini orang baik. Tuhan katakan tidak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik. Dan ini semua berkaitan semua dengan indah sekali. Nah, saudara, kita belajar apa? Finalitas Kristus dan finalitas Alkitab tentang pengampunan. Jadi pengampunan itu adalah pengajaran Alkitab. Pengampunan hanya paling jelas, paling gamblang. Itu diajarkan dalam kitab Injil dan kitab suci orang Kristen. Dan di luar itu, saudara tidak akan bisa mencari pengampunan. Yang ada adalah bagaimana itu digantikan. Digantikan artinya apa? Oh, saya sekarang ini menjadi orang jahat. Nah, nanti saya turun menjadi kambing gitu kan. Nanti kalau kambing jadi kambing yang baik, terus jadi manusia lagi. Manusia baik jadi dewa gitu. Nah, itu adalah cara mereka berpikir. Tapi tidak pernah menghasilkan satu pemberesan akan dosa dengan pengampunan. Konsep pengampunan pemberesan dosa tidak ada di dalam kitab siapapun. Selain Kristus, tidak mungkin kamu temui pengampunan yang sejati orisinil. Seluruh pengampunan agama, itu semua berpusat pada dirinya. Saudara teliti baik-baik, pengampunan bergantung pada saya. Bergantung pada apa? Bergantung pada orang yang mengampuni. Kalau kita tidak, pengampunan bergantung pada siapa? Ya sumber pengampunan. Bukan pada saya. 70 kali 7 kali. Bukan 7 kalinya saya. Ibadah saya, kesalahan saya. Bukan. Kerohanian saya. Bukan. Tapi berdasarkan apa? Kerohanian, keilahian, dan kemanusiaan Kristus yang sempurna itu. Jadi kalau kita nggak bisa lemah, aduh saya lemah, kok ingat lagi dia. Berarti saya mengingat bagaimana Tuhan tidak mengingat dosa saya. Ya saya belajar lagi. Kalau lemah lagi, saya belajar Tuhan. Aduh Tuhan, sempurnanya kamu. Nah, kita belajar membawa kesempurnaan, mirip seperti Kristus, membawa kesempurnaan itu untuk kita lakukan, kita taat. Walaupun hati kita sangat sulit dan masih ada kerikil-kerikil dalam seluruh hidup kita, dan kita berjalan dengan sangat pedih sekali, tapi tetap apa yang kita lakukan? Milik Tuhan. Kita salurkan. Nah, semakin lama kita akan semakin dewasa, kita akan semakin bisa membebaskan semua itu, dan kita akan menjadi manusia yang merdeka di dalam roh kita, manusia yang merdeka dalam segala perbudakan dosa. Dan itu penting sekali. Jadi sampai jauh itu pengampunan. Jadi pengampunan itu hanya ada di dalam Alkitab dan hanya ada di dalam satu nama, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup, anak manusia yang memberikan pengampunan, dan dialah pengampunan kita. Dialah pelepasan kita, pelepasan dosa kita, pelepasan dari segala ketidakbenaran kita, pelepasan dari segala kenajisan, semua itu supaya kita tahir, kita dikuduskan, itu semua dari Kristus dan sumbernya kehidupan Tuhan Yesus itu. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana Yesus mengampuni, nah itu penting sekali. Perhatikan baik-baik. Kalimat Tuhan Yesus, waktu dia mengajarkan pertama kali dia berkhotbah tentang pertobatan dan Mesias akan mengampuni dosamu. Dan waktu Yesus datang, malaikat mengatakan, beri nama dia Yesus. Artinya apa? Juru selamat. Yang menyelamatkan dari dosanya. Yesus, Allah yang menyelamatkan, Allah keselamatan. Arti daripada Yesus, iya kan? Nah, kalau kita sudah tahu, dia adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Jadi dari awal pertama sudah diberitahukan bahwa dia akan membereskan dosa umatnya, dan dia akan membawa seluruh dosa itu akan dibuang dari seluruh hidup umat pilihan. Jadi umat pilihan itu tidak ada lagi dosa. Dan kapan itu terjadi? Ini sudah di bumi seperti di surga, dan nanti kita akan menerima ini, keseluruhan kesempurnaan ini. Ya, jadi kita tahu ini. Dan apa yang terjadi dengan seluruh apa yang dijaminkan Tuhan pada kita? Surah pengampunan itu adalah pekerjaan yang mustahil bagi manusia dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan hanya Tuhan. Jadi kalau kita bisa, itu karena Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyertai kita untuk membawa pengampunan itu. Dan kita diminta apa? Menyaksikan pengampunan. Jadi penginjilan itu inti dasarnya adalah dua, pertobatan dan pengampunan. Saksikanlah, kabarkanlah Injil, kabarkanlah aku tentang apa? Pertobatan dan pengampunan. Dua ini yang menjadi kekuatan daripada seluruh hidup orang percaya, harus menyaksikan ini. Bukan soal bagaimana orang itu mendapatkan mujizat, bagaimana. Bukan, saudara. Itu urusan, bukan soal hal seperti itu. Ini urusan dengan dosa yang mengikat kita, yang harus dibuka, harus dilepaskan, harus diampuni. Ya, dan ini penting sekali. Nah, kita akan lihat sifat pengampunan.
Ya, yang terakhir kita bahas ini ya. Saudara perhatikan, pengampunan itu adalah bahasa dan esensi karakter dari keberadaan Allah adalah pengampunan. Karena dia tidak pernah tidak damai sejahtera. Jadi segala sesuatu tidak ada yang tidak beres dalam hidup Tuhan. Saudara perhatikan ini. Jadi kalau kita memiliki sifat ilahi dalam diri kita, kita selalu ingin hidup kita itu tenang, tidak ada masalah. Dan itu sifat karakter ilahi. Kalau anak kita lagi masalah, ini masalah, itu nggak bisa tenang. Kenapa? Karena kita terusik memikirkan ini terus-menerus. Tuhan itu dalam dirinya, itu adalah Tuhan yang maha damai. Karena tidak ada yang bisa mengusik kedamaian dia. Termasuk apa? Dosa-dosa kita itu tidak mengurangi kekuatan damai sejahtera dalam dirinya Allah. Jadi hanya orang-orang seperti inilah, pribadi seperti inilah, di dalam Kristus itulah, kita bisa selalu berdamai. Dan inti daripada orang yang berdamai itu merupakan satu dasar dalam penelitian-penelitian secara medis dan semua riset semua dikatakan bahwa pendamaian itu inti dari segala sesuatu kerusakan manusia dan terutama saudara itu adalah perceraian. Perceraian. Saudara. Jadi perceraian itu terjadi kenapa? Karena tidak ada pengampunan yang menuju jalan damai sejahtera. Dan itu satu-satunya. Kekuatannya adalah cerai itu artinya apa? Dibebaskan. Jadi perkataan cerai itu sebenarnya itu adalah kata untuk pengampunan juga. Jadi cerai dengan pengampunan satu katanya itu sama dalam Alkitab. Jadi saya bebaskan kamu dengan saya ceraikan kamu, saya lepaskan kamu, itu sama. Tapi ini adalah perceraian. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengampunan, artinya diceraikan dari dosa kita nggak mungkin akan kawin dengan dosa itu lagi, dengan maut itu lagi. Dan selama-lamanya kita tidak. Jadi orang-orang di dalam Tuhan yang memiliki damai sejahtera dari Tuhan, itu memiliki pengampunan yang 70 kali 7 kali, dan itu menjamin bahwa di dalam pernikahan Kristen, tanda petik, secara sifatnya mustahil ada perceraian. Mustahil. Tetapi karena kelemahan manusia, itu terjadi. Musa memberikan surat cerai. Surat cerai itu ya, untuk melindungi yang perempuan, bukan untuk mengesahkan perceraian. Itu untuk melindungi perempuannya, supaya dia punya hak untuk hidup. Dan laki-laki ini, seperti Bill Gates menceraikan itu istrinya, maka separuh dari hartanya itu dimiliki istrinya. Istrinya langsung kaya raya sekali, karena ratusan triliun kekayaannya. Dan itu tanggung jawab sebagai laki-laki, bukan hanya istrinya, anaknya harus dijamin. Jadi dari kekayaan itu, dari tanggung jawab dia, orang bercerai, tanggung jawabnya tetap ada nempel. Anak-anaknya tanggung jawab dia. Nggak bisa, udah semua. Saya talak kamu gitu kan, terus saya kawin dengan orang lain. Nggak mau urusin anakmu, nggak mau semua. Nggak bisa, Sur. Itu agama atau kepercayaan yang membuat seperti ini, itu begitu rusaknya manusia itu. Sehingga pikirannya itu tidak ada tanggung jawab, dibuang semuanya. Nah, di dalam iman Kristen, dalam negara-negara yang berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, seperti Amerika dan Eropa, saudara, perceraian itu belakangnya itu banyak yang harus ditanggung. Termasuk apa? Seluruh biaya yang ada. Jadi mau cerai, ini tanggung jawabmu. Oh nggak mau saya, ya jangan cerai. Nah kadang-kadang kita dilindungi dengan apa? Dengan ketakutan kita, tanggungan kita itu. Jadi akhirnya nggak jadi cerai. Ada baiknya juga ya, supaya orang itu berpikir panjang untuk bercerai. Termasuk orang tua. Ini kemudian saya tidak mengakui kamu anak. Nah itu udah tanggung jawabnya. Orang tua harus memberikan biaya anaknya minimal sampai dia selesai umur 21 tahun dewasa. Dan itu ditanggung oleh orang tuanya. Walaupun, kamu bukan anak saya lagi. Nggak bisa. Anak pada orang tuanya juga sama. Dan itu nggak bisa ditanggung lagi karena hutang budinya nggak bisa. Ya seperti yang di negara-negara yang sangat patuh dengan orang tua. Itu berat sekali. Anak seperti ini bisa dipenjarakan. Ya. Nah kita bersyukur gitu ya. Nah, kita bersyukur karena hari ini kita belajar sesuatu yang kita akan pelajari sangat berbeda dengan konsep mengampuni yang umumnya kita alami dalam hidup kita, ya. Oke, kita lihat ini ya. Perhatikan baik-baik. Tujuan pengampunan adalah kemuliaan Allah dalam seluruh karakternya, dan terutama adalah kekudusan Allah. Kudus-kudus-kuduslah Allah. Yang kedua adalah kebenaran dan keadilan Allah dan kedaulatan Tuhan. Dan terakhir adalah bagaimana Allah akan dimuliakan. Nah, ini. Jadi pengampunan itu akan menyaksikan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Keagungan Allah, hati Allah yang luar biasa itu ada dalam hati saya.
Dan itu dibutuhkan oleh jiwa-jiwa manusia semua, bukan hanya berikan kami makanan secukupnya, tetapi pengampunan itu adalah kekuatan orang percaya. Ampunilah kami dan mengampunilah kamu. Dan itu dua. Nggak bisa cuma satu. Tuhan ampuni saya nggak mau ngampuni orang. Nggak bisa. Dan ini adalah kekuatan jati diri orang Kristen. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menerima pengampunan dan bisa mengampuni orang. Dan itu orang Kristen. Yang tidak, itu setengah Kristen dan bukan Kristen. Ya. Dan puncak daripada semua itu, kita harus tahu bahwa pengampunan hanya Allah yang memilikinya. Manusia tidak bisa memilikinya. Memuliakan Kristus, melalui Kristus, semua orang bisa memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan pengampunan. Saudara, kekuatan yang bisa mengubah benih yang Tuhan pakai, pengabaran Injil yang Tuhan akan pakai, firman Allah yang kita beritakan, itu adalah pengampunan. Bagaimana saya bisa menyatakan Allah bisa menerima orang-orang berdosa seperti itu. Dan Tuhan akan mengampuni kamu. Tuhan akan membereskan dosamu. Tuhan akan membebaskan kamu dari hidup yang penuh dengan beban dalam seluruh akibat dosa-dosa ini. Nah, saudara, di situ. Dan kita sudah menerima itu. Jadi, karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni, maka tidak ada satu manusia yang boleh mengaku bisa mengampuni, kecuali satu, yaitu Kristus, manusia tanpa dosa. Dan tidak ada orang yang bisa mengampuni. Jadi yang bisa mengampuni 70 kali 7 adalah Tuhan. Yang bisa mengampuni 7 kali, itu manusia yang rohani. Tapi tidak akan tembus kepada pengampunan ilahi. Jadi itu keagamaan hukum Taurat dan orang Israel, itu mengampuni gitu. Secara literal diukur. Jadi pengampunan Allah itu diliteralkan, dimanusiawikan, dan diduniakan. Jadi tetap ada batasnya. Ini dari Tuhan. 7 kali, ya udah 7 diliteralkan. 7 ya, 7, pokoknya 7. Bukan, saudara. Artinya 7 adalah itu berkaitan dengan sifat Allah. Berkaitan dengan hati Allah. Dan 70 kali 7 adalah keberadaan Allah. Angka 10 itu adalah sempurna, eksistensi Allah. Dan waktu mereka mendengarkan ini, dan kita membawa pengampunan, sampai akhirnya orang yang diampuni itu sadar begini, aduh, saya ini nggak layak diampuni. Nah, disitulah seperti orang Farisi yang berdoa dan orang yang pemungut cukai berdoa. Yang satu merasa bahwa saya layak diampuni, saya mengampuni kamu, saya orang yang lebih rohani dari kamu, saya adalah orang Farisi, saya bukan budak, saya bukan pelacur, saya bukan maling, saya bukan pemungut cukai. Dan di situ, dan ini adalah kerohanian yang hancur di hadapan Tuhan, yang ditolak oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, pemungut cukai itu memukul dadanya, nggak berani memandang atas, dia memandang dirinya orang berdosa, dan kemahakudusan Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam doanya, Tuhan Yesus katakan, orang yang diampuni inilah yang diterima Tuhan. Orang yang merasa diampuni dan merasa rohani, ini ditolak Tuhan semua. Tidak masuk kerajaan Allah. Wah, kita kaget sekali. Wah, luar biasa ini. Ya. Nah, kita akan lihat ini secara cepat ya. Saudara, pengampunan itu bukan hanya untuk diucapkan atau hanya kalimat maafkan saya. Itu bukan pengampunan. Itu maaf. Maaf dengan pengampunan beda. Apologize itu meminta maaf. Tapi kalau aphesis, ampunilah saya, artinya apa? Menuntut seumur hidup orang itu terima saya. Nah, ini beda, saudara. Jadi memaafkan satu peristiwa, maaf, selesai. Tapi mengampuni, kamu siap untuk apa? Dilukai lagi. Kamu siap untuk menerima dia. Kalau dia berdosa lagi, kamu harus terima. Jadi waktu saya mengatakan, saya ampuni kamu. Artinya apa? Saya siap kamu seperti ini lagi. Dan kamu harus bertobat lagi. Dan saya siap. Kamu siap bertobat, saya siap mengampuni. Saya juga siap bertobat kalau saya bisa salah pada kamu siap mengampuni saya. Dan kesiapan yang sempurna dari Allah ini membuat bahwa pengampunan bukan hanya ucapan. Bukan hanya maafkan saya. Sorry, bukan. Tetapi ada resiko di dalamnya selama-lamanya. Seperti Tuhan. Menerima aku selama-lamanya. Dalam segala kelemahanku. Tolong saya. Topang saya. Dukung saya. Lengkapi saya. Dan itu pengampunan. Jadi luar biasa sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah bisa menerima dosa. Segala dosa tidak bisa diampuni Tuhan. Apapun dosa itu, sekecil apapun. Tuhan tidak pernah mengampuni dosa yang tidak dibereskan. Maka harus ada yang dikorbankan, baru Tuhan terima dosamu. Yang tanpa dikorban, tanpa ada belas kasihan, tanpa adanya orang menggantikan, segala dosa masuk dalam lautan api neraka. Dan itu Alkitab katakan. Jelas sekali. Jadi Allah tidak pernah meminta maaf, dan Allah tidak pernah akan menyatakan kesalahan. Oh, sorry, saya salah. Nggak ada. Yesus juga nggak ada. Semua kesalahan dari manusia harus ditanggung oleh manusia.
Dan bagaimana manusia bisa menanggung pengampunan, itu adalah jalan keluar satu-satunya. Jadi kalau kita ngomong secara terbukanya, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan itu masih ada, tapi pengampunan itu artinya apa? Saudara membuang semuanya. Membebaskan kita. Jadi tidak mengingat lagi. Alkitab tidak memakai lupa. Saudara. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan nggak bisa lupa. Tuhan lupa dosa saya. Tuhan melupakan dosamu. Tidak. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan ingat dosamu. Dan dia tidak mau mengingat dosa kita. Tidak mau memperkarakan dosa kita. Kenapa? Karena sudah diberesi oleh Tuhan Yesus. Jadi, sekarang saya menjadi orang Kristen. Saya berjalan dengan apa? Dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang mengikat saya, supaya saya tidak bisa mengampuni orang itu. Dan disitulah kita menjadi orang yang penuh dengan ketenangan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan keceriaan. Dan segala sesuatu, bukan hanya hubungan terdekat anak dengan orang tua, istri. Bukan hanya itu. Dengan pekerjaan ini, dengan orang di seluruh. Tuhan Yesus waktu berdoa, ya Bapa, ampunilah. Itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu, murid-muridnya. Bukan. Itu kepada semua orang. Pengampunan diberikan pada semua orang. Dan doa dia pertama kali dibuka dengan pengampunan. Doa salib itu adalah doa pengajaran pengampunan. Jadi di kayu salib pun Tuhan Yesus tetap mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah. Saudara, luar biasa ini. Jadi pembuka daripada penderitaan dia adalah pemberesan dosa. Ampunilah. Dan dia memohon kepada siapa? Kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah. Karena dia mengutus dan dia sudah melakukan, sudah selesai. Dan pasti bisa diampuni. Nah, saudara, jadi pengampunan itu punya kuasa menjangkau semua orang berdosa. Dan Bapa lah yang menentukan siapakah yang diampuni. Nah, ini nanti minggu depan kita bahas tentang dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak mungkin diampuni. Ada berapa macam dosa itu? Saudara, kita sudah mendengar menghujat dosa, kemurtatan dan semuanya. Nah, kita akan bahas minggu depan bersama-sama. Dan berkaitan dengan ini semuanya, kita bersyukur. Nah, mulai dari sekarang, saudara tilik hati kita masing-masing, pikiran kita. Bebaskan dan pakailah pengampunan Kristus. Akan membawa satu sukacita besar. Dan tidak ada menyimpan apapun dalam hidup kita. Jangan ingat lagi seperti Tuhan tidak mau mengingat dosa. Dan kita belajar bagaimana kita menerima Kristus dan dijamin oleh Kristus. Maka disitulah kita akan memiliki kunci rahasia kesejahteraan, kemuliaan, kebahagiaan, dan kekayaan rohani dalam hidup kita. Dan kita akan belajar bersama-sama. Dan kita akan menikmati bersama-sama. Ya, oke, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa.